masih menuai beberapa kontroversi gitu. Di tempat yang memang freedom of speech lebih mudah daripada di sini. Dan di sini pasti memang lebih menuai kontroversi lagi. Gitu. Karena Terus memang kenapa lu lebih suka aliran dark joke? Kan ada banyak pilihan lain yang bisa membuat lu terlihat baik di depan orang. Nah, ini asik nih. Kalau gue sih kenapa gue lebih suka dark jokes karena yang pertama kebetulan karena memang gue tuh kalau berkarya gue mulai dari apa yang gue suka dulu. Kebetulan gue suka dark jokes. Setuju. Dan kenapa gue mulai dari apa yang gue suka supaya pada saat gue berkarya gue nggak kerasa lagi kerja gitu, Bang. Itu gue setuju. Tapi bagaimana kalau sesuatu hal yang lu nggak suka kemudian menimbulkan pro dan kontra di masyarakat cukup gede? Nah, nih banyak nih sering terjadi nih. Misalnya gue suka nih, gue sukanya nyabu. Nah, tapi kan nggak bagus buat gue. Gue sukanya jualan sabu misalnya. Kan nggak bagus buat orang lain. Kalau lo pakainya itu ya itu kan udah ekstrim ya. Tapi kayak misalnya contoh nih, gue sukanya dark jokes kan. Ya. Ternyata dark jokes tidak terlalu mendapat sambutan di masyarakat umum gitu misalnya kan. Kalau gue sih ngeliatnya gini Bang, biarlah brand yang sudah tercipta nih menjadi filter buat nanti orang yang suka sama gue memang orang yang suka gue apa adanya gitu. Ya. Bukan orang yang itu pasti kena sasaran sih. Pasti kena sasaran. Tapi memang efeknya jadinya gini, gue tidak akan pernah bisa seterkenal let's say Primus atau let's say seterkenal siapa gitu yang mungkin humornya lebih untuk semua orang, tapi paling enggak gue nemu ada pasar yang suka sama jokes gue dan gue berkutat di situ dan bisa dirawat kok pasarnya, bisa dibikin jadi lebih besar, bisa diajak berinteraksi, dan gue sih lebih nyaman ada di sekitar orang-orang yang suka sama gue untuk gue yang kayak gitu ya. Soalnya kalau kerja, maksudnya gini, kalau kita berkarya aja udah nggak dimulai dari sesuatu yang kita suka dan kita juga dikelilingin dan dituntut sama orang-orang yang suka sama kita bukan karena kita apa adanya, berat juga. Industri kreatif kalau posisinya kan lu menciptakan environment orang-orang di sekitar lu yang nerima lu apa adanya. Pasti sih kan semua orang pengen berteman dengan orang yang terlihat baik ya, bukan yang terlihat apa adanya ya, banyakan gitu. Nah akhirnya ujungnya ditikam dari belakang om. Bye-bye, orang yang terlihat baik itu bawa pisau biasanya nggak semua. Nah kemudian akhirnya ini kan kita berbicara dari sisi lo seorang influencer juga nih. Secara tidak langsung ya pasti kan orang lihat lo influencer. Kemudian influence yang lo berikan dari joke-joke lo itu kemudian menyakiti perasaan-perasaan orang nih. Gue nggak ngerti konteks yang waktu kita ngobrol itu. Karena kan kalau di luar negeri tidak ada undang-undang yang kita obrolin ya. Kalau nggak salah, ralat gue ya kalau gue salah. Tidak ada undang-undang yang melindungi perasaan seseorang. Betul. Jadi gini Bang. Kalau gue ya dua nih. Yang pertama sebenarnya kan ada narasi yang terbentuk nih Bang. Seolah-olah influencer itu dituntut untuk jadi teladan. Ya. Dengan argumen dituntut yang harus jadi teladan, dituntut harus seperti apa yang netizen mau. Ya. Dengan argumen mengatakan katanya kalau influencer itu dengan with great power comes great responsibility, kalau kata Spider-Man katanya kayak gitu. Terakhir karena gue ngobrol sama Spider-Man begitu sih, dia ngobrol sama gue juga. Sama. Katanya karena influencer tuh kalau ngomong didengar, jadi ada beberapa orang yang menuntut influencer untuk memberikan contoh-contoh positif kepada semua orang atau kepada orang yang dia bisa influence. Padahal sebenarnya Bang, kalau menurut gua influencer tuh nggak harus jadi teladan, itu pilihan sebenarnya. Pada saat lo jadi influencer, lu boleh jadi teladan atau nggak jadi teladan juga nggak apa-apa. Ada kok contoh atlet yang dia beratlet karena pengen berolahraga aja, bukan karena dia pengen jadi role model atau dia pengen jadi apa, enggak. Salah satunya gue tuh.
Gue dulu Iya. awal mulanya gitu. Emang gue hobi, tiba-tiba gue jadi Heeh. role model, dapet iklan, gue bingung, ya gue take it for granted lah. Itu siapa ya? Gue lupa. Ada pebasket. Gue lupa. Dia bikin iklan di NBA bagus banget. Di NBA atau apa? Gue lupa. Dia bilang katanya I'm not a role model. Gue tuh ngedang karena dibayar apa segala macem gitu. Ya jadi karena dia mau berbasket ya karena dia mau berbasket aja. Kita ambil contoh deh bang. Misalnya ada John Lennon sama Paul McCartney. Mm-mm. John Lennon itu adalah contoh artis di mana musiknya lebih besar daripada dia. Di mana Ya, musiknya, lagu-lagunya ada Imagine. Kan pesan-pesan lagunya kan positif kan. Imagine all the people. ya Gitu-gitu kan. positif. Mm-mm. Akhirnya pesannya dia jadi lebih besar daripada John Lennonnya. Tapi kalau Paul McCartney, itu kebalikannya. Dia itu musiknya nggak pernah lebih besar daripada dirinya. Nggak kayak John Legend. Tapi kan bukan berarti si Paul McCartney ini jadi nggak lebih bagus daripada siapa John namanya? Lennon. John Lennon gitu maksud Setuju. gue. Jadi maksud gue, apakah influencer harus memberikan teladan? Enggak juga, itu mah pilihan. Kalau Betul. influencernya mau memberikan teladan, ya itu pilihan influencernya. Kalau gitu, gimana kalau misalnya orang-orang pengen dapat sesuatu yang positif? Iya dipilih aja kalau udah tahu influencernya nggak pernah atau tidak berkewajiban memberikan sesuatu yang positif, ya kalau lo mau cari yang positif, jangan di influencer. Karena influencer tugas utamanya ya, bukan tugas ya. Tugas utamanya bukan untuk memberikan teladan. Influencer tugas utamanya membuat konten. Kalau lo mau cari sesuatu yang positif, ya cari saja di orang yang lebih kompeten. Motivator, pemuka agama, para pemimpin di situ. Tapi kalau Nah, di influencer, salah alamat dong. Anda nah itu yang kalau pertama. dengan kondisi kita sekarang yang lagi pandemik corona nih, menurut lu Hah? lihat influencer uh, melakukan pekerjaannya, ada yang lu garis bawahin nggak? Biasanya lu pasti punya sesuatu Nah, yang garis bawahin tuh. ada yang gue garis bawain. Nah, ini asik. Kebanyakan mereka concernnya gini. Kadang misalnya ada bencana A. Terus kadang semua influencer tuh langsung concern sama bencana A. Nggak ada yang salah dengan itu. Ya, Cuman kadang-kadang kita harus ingat setiap orang tuh punya concernnya masing-masing. Jadi kalau ada seorang influencer yang tidak komen atau tidak mendukung satu bencana, nggak bisa dijudge juga karena setiap orang tuh punya concernnya masing-masing. itu Contoh nih, terjadi. misalnya, Itu terjadi. ya enggak. Karena kalau misalnya kita dipaksakan untuk concern untuk sesuatu yang sebenarnya kita tidak concern, akan kelihatan palsunya. Contoh Loh, nih, misalnya. tapi kan banyak kan emang begitu. Ya, Posisinya adalah mm-mm. memalsukan identitas untuk menjaga keamanan bersama. Ya nggak, kalau kayak gitu keamanan semu, karena semuanya juga pada palsu, ya Tapi gimana, kalau susah. semua untuk kebaikan orang lain gimana? Ya, tapi kalau maksud gua Lama-lama kita keamanan berantem ini di sosial media. kalau buat gua sih yang ideal sih harusnya keamanan itu terjadi karena kedewasaan semua pihak, bukan karena ada satu pihak yang berpura-pura menjadi orang lain demi keamanan bersama. Kalau keamanan yang terjadi adalah karena ada beberapa orang yang berpura-pura menjadi orang lain supaya aman, saat orang yang berpura-pura ini hilang, chaos. Karena sebenarnya masyarakatnya itu tidak dewasa. Masyarakatnya itu amannya itu keamanan semu, hanya karena beberapa orang yang memegang kontrol di situ. Tapi kalau semua masyarakatnya dewasa secara individu, itu keamanan yang real, yang langgeng. Karena satu orang mati ya mereka semua tahu peranannya masing-masing. Jadi keamanannya akan terus terjadi gitu. Yang gua rasa ya yang terjadi di kondisi kita saat ini adalah banyak orang bilang, lu jaga omongan lu dong demi 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 apa namanya? Demi kedamaian yang lebih besar. Memang itu ada bagusnya, tapi kalau seperti itu jadinya kedamaiannya kedamaian semu karena kita tidak dibiasakan untuk setiap individu agree to disagree, apa namanya, setuju Ya. untuk tidak setuju gitu. Nah, kalau Ya kita tapi bicara tentang kedamaian semua kan banyak banget nih kita lihat orang-orang yang mereka
mencari sesuatu di sosial media dari komentar-komentarnya, bagaimana mereka bereaksi akan sesuatu. Tapi di kehidupan nyata mereka tidak seperti apa yang mereka komentarkan. Tidak semuanya, tapi kebanyakan. Gitu semua, ya. Nah, problem secara mental dan pemikiran mindset orang-orang terutama usia di bawah 25 lah, di bawah 25. Menurut lo apa, Cok, kalau lo lihat dari yang gue baca komentar-komentar di sini nih ya. Ini mayoritas nih banyak yang kayaknya tersakiti oleh sesuatu dari lu, ya kan? Ya komentarnya lumayan ganas-ganas nih, bro. Enggak, ini gue nggak ngejudge, ini dari yang gue baca. Tapi gue yakin ada juga yang support gitu loh. Kita kembali ke mentalitinya gitu loh. Problemnya sebenarnya apa gitu loh. Kalau lu lihat usia 25 ke bawah nih. Kalau 25 ke atas mereka kan mungkin udah banyak ngalamin, akhirnya mulai mengerti. Mereka udah bisa melihat sisi-sisi dari beberapa perspektif. Nah, kalau ya gimana ya, susah juga. Intinya ya intinya kalau buat gue gini, dalam berdemokrasi secara konten gitu. Ini gue ngomong demokrasi dalam konteks berkonten ya, di mana semua orang berhak membuat konten dan semua orang berhak untuk mengucapkan argumen. Dalam demokrasi seperti itu kayaknya ketersinggungan adalah konsekuensi yang harus bisa kita terima. Ya. Karena tidak masuk akal kita pengen semua orang punya hak untuk berargumen, tapi kita nggak mau tersinggung. Nggak bisa. Tersinggung tuh udah bagian dari demokrasi itu sendiri. Itu kan yang kita bahas tuh, masalah di sini ada undang-undang yang melindungi perasaan seseorang. Betul. Kalau di Amerika sehingga tuh orang-orang di sini tuh tidak menjadikan, mereka memanjakan diri bahwa perasaan gue tersinggung, gue harus menuntut orang ini. Mereka tidak bisa memilah nih mana yang mereka harus tuntut, mana yang enggak gitu loh. Mana yang menurut kita ya sudahlah gitu loh. Apa-apa main tuntut. Sedangkan perasaan itu sendiri kan yang kita obrolin waktu itu ada sesuatu yang menjadi pilihan kita. Kita mau tersinggung atau enggak, ya itu pilihan lo, betul kan? Betul, karena kalau buat gue ya, kalau kita mencontoh United States of America nih, yang katanya negara lahirnya freedom of speech, katanya, gue nggak tahu sih kevalitan kebenarannya gimana. Tapi di Amerika Serikat itu ada yang namanya undang-undangnya First Amendment atau amandemen pertama. Di situ banyak tuh yang dilindungi oleh negara, kayak kebebasan berkumpul, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mengkritik pemerintah, kebebasan untuk beragama.